Ya, overkapasitas ini dinyatakan oleh pihak Lapas Kota Cane Aceh menjadi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan puluhan narapidana kabur dari lapas. Lalu mengapa overkapasitas ini nampaknya menjadi celah bagi narapidana kemudian bisa lolos dari lapas? Pemirsa, apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana sistem pengawasan yang berjalan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya malam hari ini. Ada Pak Sugiat Santoso dari Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam Sehat para ya, Pak? pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita tentunya ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog kita. Mbak Iva, apa kabar? Sehat Mbak Iva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Ian Rusmanto, Kakanwil di Jenpas Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ian. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Pak Ian, kita ingin tahu terlebih dahulu update-nya per hari ini seperti apa Pak? Sudah ada berapa banyak narapidana yang kemudian kembali ke lapas? Dari jumlah narapidana yang kabur yang melarikan diri itu 52 orang. Hari ini tadi sudah 36 orang yang kembali ke lapas. 17 diantaranya dititipkan di Polres, kemudian yang 19 ada di lapas, sudah kembali ke lapas. Dan sebagian besar itu yang di lapas itu adalah karena memang menyerahkan diri. Jadi ada beberapa yang diantar keluarga dan kemudian juga ada yang diantar polisi karena mungkin khawatir dengan keamanannya. Dan kenapa mereka bisa kembali? Salah satunya juga memang sudah ada komunikasi antara kami dari jajaran Direktorat Masyarakatan dengan pemerintah daerah, terutama Polres yang luar biasa sangat mensupport dalam hal ini mencari warga binaan yang melarikan diri. Kemudian pada hari pertama hanya beberapa orang, sampai tadi sudah 36 orang yang kembali. Dan tentunya kita juga masih berharap supaya mereka yang belum kembali agar segera kembali ke lapas untuk melaksanakan, meneruskan tanggung jawabnya. Baik, Pak Ian, selain bisa berharap menunggu para narapidana ini menyerahkan diri, lalu apa upaya juga yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mencari mereka yang kemudian belum juga kembali ke lapas ini, Pak? Ya, kebetulan kemarin kami mendampingi Pak Direktur Jenderal Masyarakatan bersama dengan Bupati Aceh Tenggara, disertai ada juga waktu itu kemarin anggota Komisi 13 juga hadir. Kemudian juga lengkap anggota Forkopimda Aceh Tenggara kemarin berkumpul bersama di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara. Kebetulan kemarin sempat Pak Bupati mengumpulkan sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Pak Kapolsek dan Ramil yang ada di Aceh Tenggara. Disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal agar masyarakat bisa membantu proses pengembalian warga binaan yang melarikan diri yang sampai saat ini belum kembali. Nah, sampai dengan hari ini kemarin terhitung setelah pertemuan itu, artinya sudah ada 12 orang yang kembali setelah ada himbauan itu. Dan ditegaskan juga agar mereka tidak khawatir menyerahkan diri, Pak Direktur Jenderal memberikan jaminan bahwa ketika mereka kooperatif, mereka akan tidak diberikan sanksi, terutama yang kooperatif. Oke, baik Pak Ian. Pak Sugiat, itu laporan terkini ya dari pihak Lapas Kota Cane Aceh mengenai apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimana kemudian DPR juga merespon mengenai hal ini? Karena catatannya tidak hanya kali ini terjadi dan tidak hanya di Kota Cane, Pak Sugiat, di beberapa titik juga sempat terjadi hal ini. Ya, yang pertama kami Komisi 13 DPR RI ya prihatinlah terkait dengan kaburnya sekitar 52 warga binaan di Lapas kelas 2B di Kabupaten Aceh Tenggara di Kota Cane. Peristiwa itu kan tanggal 10 sore ya Mbak ya? Ya, menjelang berbuka. Menjelang berbuka, ketika kita mendapat informasi tersebut, kita langsung berkoordinasi dengan Bapak Menteri, Pak Agus Andrianto dan seluruh jajaran. Malamnya kita, pasca berbuka kita ketemu secara informal dan besoknya kita sepakati bahwa
Kementerian Imigrasi bersama dengan Komisi 13 DPR RI akan turun tanggal 11-nya. Kita turun dari Kementerian Imigrasi itu adalah Pak Dirjen, Pak Masudi, dari Komisi 13 ada Bang Jamal, ada dari PDIP, ada Bang Ibrahim dari Demokrat. Kita bisa per hari ini kita sudah dapat informasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil bahwa dari 52 yang kabur, 36. Alhamdulillah 36 yang sudah kembali secara sukarela, ada 16 lagi yang sedang dalam proses pencarian. Dari investigasi kita dapat melihat fakta bahwa lapas kelas 2 Kutacani itu sebetulnya kapasitasnya 80-an, Mbak. Oke. Tapi warga binaan pada saat peristiwa itu terjadi itu sudah sekitar 360-an. Jadi over kapasitinya sekitar 300 orang. Belum lagi misalnya pada saat peristiwa itu terjadi, petugas keamanan yang bertugas hanya 6 orang. Memang over capacity, over crowded sangat besar terjadi di situ. Jika dibandingkan dengan yang jaga, artinya tidak proporsi jumlahnya, Pak Sugian. Kalau rasio penjagaan di lapas dan rutan itu yang normalnya itu satu petugas lapas itu 15 atau 20 warga binaan. Ini kan udah sampai satu warga lapas, satu petugas keamanan sampai 50 warga binaan. Saya pikir itu sudah sangat tidak sehat untuk kinerja petugas lapas. Alhamdulillah tugas cepat dari Kementerian IMIPAS ketika kemarin turun berdasarkan laporan dari kawan-kawan Komisi 13 yang juga hadir di Kutacani. Pertama bahwa sudah ada koordinasi dengan pimpinan TNI Polri di sana, bagaimana yang 52 ini bisa secepatnya kembali, tinggal 16, begitu juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Pak Bupati, sudah mengumpulkan seluruh, bukan sebagian, seluruh kepala desa se-Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengingatkan warganya yang bagian dari warga binaan yang lari supaya bisa menyerahkan diri kembali. Dan alhamdulillah juga kita dapat informasi untuk kedepannya dari pemerintah daerah Aceh Tenggara sudah menghibahkan 4 hektar lebih untuk bisa digunakan sebagai pembangunan lapas baru. Baik Pak Sugiat, itu temuan paling tidak salah satu temuan yang kemudian didapati oleh Komisi 13 DPR bersama dengan kementerian yang sudah coba mengecek di lapangan. Kita juga ingin tahu kemudian langkah ke depan seperti apa, termasuk juga Mbak Iva mungkin sedikit melihat dan mengupas apa yang terjadi di Kutacani Aceh ini, Mbak Iva. Apakah kemudian setiap kasus yang mendapatkan sanksi penjara kemudian menyebabkan over capacity dan seperti inikah dampak yang terjadi? Iya. Karena sebetulnya ketika seseorang itu sudah masuk lapas, bahaya terhadap dirinya sendiri itu kan sangat-sangat besar, terutama masalah dengan mental gitu ya. Karena pemenuhan kebutuhan psikologisnya kan mungkin kurang ya, karena dengan banyaknya orang mereka tidak bisa menyampaikan apa yang diharapkan. Terus mendapatkan tekanan itu kan bisa jadi dari petugas lapas itu maupun dari orang-orang yang mungkin sudah senior. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Lalu bagaimana pemenuhan kebutuhan emosional dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Kalau ini juga tidak bisa dipenuhi, artinya ketenangan, terus harapan hidup itu kan nggak ada. Akhirnya ada yang perasaan-perasaan yang dia itu merasa tidak berharga, tidak berguna, dan ini menumpuk terus. Nah ketika ini dalam kondisi yang sangat-sangat tinggi, dia menjadi seseorang yang impulsif dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi ketika dia mengambil langkah yaitu keluar dari penjara dengan cara kabur. Gitu. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang membuat mereka menjadi tidak berpikir apa yang akan terjadi. Dia tidak mampu mengelola pikirnya lagi bagaimana cara mencari solusi dari kebutuhan-kebutuhan pribadi yang jadi mungkin akumulasi dari itu semua yang kemudian menyebabkan mereka sampai bisa akhirnya mengambil langkah. Apalagi kalau yang sudah mendapatkan vonis lama, dia kan berharap tetap bisa jadi kepala keluarga, dia tetap menjadi seorang ayah. Ini kan tidak bisa terpenuhi dan tidak terpenuhi juga di situ mungkin ada bilik asmara atau yang lain yang membuat mereka menjadi lebih normal secara hak hidup pribadi. Ini yang membuat mereka menjadi semakin tinggi tingkat agresivitasnya. Ditambah lagi satu lagi, kelompok. Kelompok orang-orang di situ yang merasa bahwa lari itu adalah salah satu cara. Jadi peer pressure kalau di anak-anak ya, tapi ini kan pressure dari komunitas. Bahwa kita akan lari bersama-sama begitu. Nah ini kan tidak dipikirkan lebih lanjut sehingga dia mengambil langkah itu. Baik, kita nanti akan kupas lebih lengkap lagi Pak Sugiat dan juga Mbak Iva, termasuk kita juga ingin tahu Pak Yan bagaimana kemudian sistem pengawasan yang berjalan di Lapas Kutacani Aceh. Tapi sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda.